Ya. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, dan teman-teman yang ada di Zoom. Selamat hari Minggu, tepatnya hari ini tanggal 12 Oktober. Sekalian saya mengingatkan, siapa tahu ada deadline, ada pertemuan-pertemuan ya saudara, ini masih pagi hari. Kalaupun Anda terdesak tiba-tiba, wow, Anda masih punya waktu. Percayalah, semuanya masih ada waktu. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin akan sangat memberkati kita dan akan banyak remah pewahyuan dari sini buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Hari Minggu yang penuh berkat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Tolong hamba-Mu ini. Tanpa-Mu hamba tidak bisa. Hamba bergantung penuh. Hamba mohon hikmat pengetahuan, kepasihan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga berita firman-Mu ini dapat disampaikan dengan sederhana, dan kami yang bisa mendengarnya, kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman, dihidupi oleh firman-Mu, yang menutrisi kami, mendewasakan kami secara rohani. Kami sehati sepakat, kami patahkan kuasa jahat yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh darah Yesus. Dan biarlah kau tutup bungkus tempat ini kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami mendengar, berfirmanlah Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur, biar itu bertumbuh dan kami berbuah, berdampak, menjadi terang, menjadi garam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, saudara. Judulnya diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Saya ulang, diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Jadi kalau kita membaca kisah Ratu Esther dari Esther 1 sampai 10, saudara, ada saat-saat dalam sejarah di mana surga tampak menahan nafas. Wow, saya mulai dengan puitis banget. Surga bisa nahan nafas gitu ya, saudara. Saya orangnya puitis ya, saudara ya. Jadi jangan terlalu apa gitu ya. Jadi ketika bumi gelap oleh ancaman, seolah keheningan menjadi saksi ketidakberdayaan manusia. Namun, di tengah pusaran takdir, Allah menyiapkan seorang perempuan yang cantik luar dalam. Cantik hatinya, cantik semuanya. Dan dia tidak lahir kebetulan. Siapapun kita, tidak ada yang lahir kebetulan. Saudara, ini kisah Ratu Esther. Dia tidak hanya di tengah berparas indah, berparas elok, anggun, tapi juga dia punya hati yang sangat teguh. Wow, ini jarang ya, paduan yang luar biasa, kombinasinya nyatu semua, powerful di dalam Tuhan. Dia tidak hanya diberkati oleh posisi, tapi juga dibebani oleh tujuan. Siapa namanya tadi? Esther. Esther ini punya arti bintang yang tersembunyi ya saudara. Jadi sebuah nama yang berarti bintang yang tersembunyi. Wow, apakah ada Esther namanya di sini? Ya, berarti Anda adalah bintang-bintang yang tersembunyi. Sekalipun Anda tidak bernama Esther, saya yakin kita semua adalah bintang yang tersembunyi di dalam Tuhan. Seperti bintang, dia tetap bersinar di balik langit yang kelam. Esther bersinar di tengah kekaisaran Persia yang sangat megah namun syarat dengan intrik. Namanya juga kerajaan, tidak lepas dengan syarat intrik politik ya. Di istana yang dipenuhi emas, banyak emasnya saudara, ini kerajaan yang paling kaya, adik kuasa di dunia pada saat itu. Ada banyak emas, ada banyak wewangian. Dan dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang menyiapkan panggung bagi rencana Allah yang lebih besar dari dirinya. Saudara, saya percaya setiap kita yang mendengar ini, ada panggung rencana Allah yang lebih besar dari diri kita. Sadar atau tidak, Anda sebenarnya dilahirkan untuk suatu tujuan besar. Tapi ada banyak kita yang tidak menyadarinya. Sehingga kita hidup asal-asalan. Tetapi saat ini, kalau Anda tahu Tuhan punya rencana besar kenapa Anda ada. Hidup Anda pasti Anda isi dengan cara yang berbeda. Mari kita belajar dari kisah Ratu Esther ini. Saudara, di balik tirai kerajaan, Allah menulis kisah penyelamatan dengan tinta yang tak terlihat. Dan penanya adalah hidup seorang perempuan muda yang berani berkata, "Ya,
hanya kepada kehendak Tuhan. Saudara, malam-malam sunyi di istana, ini mungkin menjadi saksi air mata Ester yang tak terdengar. Mungkin saudara jangan pikir semuanya, aduh dia kan ratu, aduh. Wah, ada air mata tersembunyi, saudara. Doanya mungkin hanya bisikan. Tapi inilah doa yang mengguncang tahta Persia. Dan saya berdoa, doa kita akan mengguncang bangsa ini, mengguncang bumi ini. Dan ini yang menggetarkan surga. Saudara, pernahkah Anda merasa doa Anda sudah menggetarkan surga atau hanya menggetarkan diri Anda gelepar-gelepar gini, saudara? Ya, saudara ya. Jadi, dia belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mahkota di kepala. Mau Anda raja, mau Anda gubernur, mau Anda presiden. Camkan ini baik-baik. Kekuatan bukan berasal dari posisi, bukan berasal dari mahkota di kepala, tetapi dari penyerahan di hati. Penyerahan di hati. Dia paham bahwa keindahan sejati bukan dari balutan sutra. Seperti baju saya ini. Mirip sutra, tapi bukan sutra. Ini apa hubungannya gitu ya. Tetapi itu udah berasal dari keberanian untuk berdiri ketika semua orang bersembunyi. Esther dipanggil bukan untuk bersinar bagi dirinya, saudara. Tapi ini untuk menjadi terang bagi bangsanya. Di saat orang melihat tahta sebagai kehormatan, posisi sebagai hal incaran. Tapi Esther punya cara pandang yang berbeda. Dia melihat sebagai panggung penebusan, panggung kuasa ilahi. Saudara, banyak orang berlindung dalam kenyamanan posisi. Tapi dari Esther kita tahu dialah pemimpin yang justru berani melangkah ke ruang tahta, mengambil resiko untuk siap kehilangan segalanya demi hal yang lebih besar, bukan dirinya, tapi umat Allah. Wow, inilah citra pemimpin sejati. Saudara, banyak Esther seperti Esther, banyak kita juga para perempuan. Kenapa kita ada di istana? Itu bukan untuk kenyamanan kita. Tapi Allah menempatkan itu untuk suatu tujuan. Mungkin Anda yang kebetulan saya percaya yang mendengar ini nanti ada yang mungkin istri gubernur, istri presiden, istri wakil presiden, istri para menteri, ya mungkin bukan Anda menterinya, kalau Anda juga menterinya bagus sekali. Tapi saya mau katakan, itu bukan untuk kenyamanan Anda, keluarga Anda, anak cucu Anda pastikan semua dapat tanah, dapat rumah. Saya mau katakan, itu punya rencana ilahi di mana Tuhan ingin menggunakan itu sebagai panggung ilahinya. Saudara, gunakan baik apapun pengaruhmu di pekerjaan, di pelayanan, ini bukan penderitaan, bukan tanpa alasan. Allah masih berbisik lembut melalui setiap pergumulan. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan itu. Ester 4 ayat 14b. Saat dunia tampak tidak berpihak, saat suara perempuan sering dibungkam oleh sistem. Saudara, sampai saat ini walau udah zaman modern ada banyak sistem membungkam perempuan, melarang kerja. Seperti di Afghanistan, saudara. Suami saya kerja di Afghanistan. Saya bilang, kenapa papa yang nyetrika? Dia bilang, karena pembantu nggak boleh ada. Kenapa? Apa nggak ada lagi pembantu? Iya, karena di Afghanistan perempuan dibatasi. Bahkan untuk jadi pembantu pun nggak boleh. Nggak boleh kerja, cuman boleh di rumah. Ini sistem, saudara. Bayangin tahun begini masih ada yang begini aturan. Perempuan boro-boro kerja, apalagi sekolah, pasti nggak bisa. Di Afghanistan masih nggak bisa, saudara. Ada banyak sistem yang masih rusak, terutama untuk perempuan dibungkam. Tapi dari Ratu Esther dipakai Tuhan, itulah arti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Saudara, saat kebenaran seolah terkubur di bawah kuasa politik dan ketakutan Tuhan tetap mencari Esther-Esther zaman ini. Saya percaya saat ini yang mendengar Anda adalah Esther-Esther zaman ini. Mau Anda laki-laki atau perempuan, versi Esther itu bukan harus perempuan, saudara. Siapapun Anda yang punya pengaruh, Tuhan punya rencana kenapa Anda diizinkan. Jangan Anda korupsi, cari uang buat diri Anda sendiri. Saudara, seperti ini. Mereka yang tidak menunggu panggung, tapi menciptakan dampak. Mereka tidak hanya cantik, Esther tidak hanya cantik di wajah, tapi senjata utamanya adalah doa, doa, doa. Lu nggak pernah doa, bohong itu semua, bohong tanpa doa. Saudara, kekuatan kita doa, doa, doa. Saudara, Esther tidak hanya dimahkotai di luar, tetapi diurapi di dalam. Dari dalam keluar.
dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saudara, Esther cermin bagi setiap kita yang sedang dipanggil melampaui kenyamanan kita, menuju keberanian, melampaui kedudukan kita, menuju panggilan, melampaui kecantikan kita, ketampanan kita, keanggunan kita, kewibawaan kita, semua itu melampaui itu untuk menuju kemuliaan Tuhan. Saudara, Esther gambaran profetik generasi perempuan yang tidak lagi diam. Saya berdoa saat ini. Perempuan-perempuan bangkit. Ada banyak Esther-Esther zaman ini. Saya juga berdoa untuk kaum pria. Bukan berarti saya ngomong ini cuman wanita. Enggak, semua kita sama karena kita satu di dalam Kristus. Saudara, dengan tidak lagi diam, tapi berdirilah dengan api Roh Kudus di dalam kita. Dari dalam keluar, jadilah saksi bahwa kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus. Saudara, hari ini kita akan membaca kisah Esther. Kita sedang berdiri di tempat yang sama, di antara tahta dan doa, di antara keputusan dan panggilan. Sebab Esther tidak hanya hidup dalam sejarah, dia adalah keadaan kita sesungguhnya, hidup dalam kita masing-masing. Saudara, saya mau cerita dari Esther 1 sampai 10 tidak ada pernah nama Allah atau nama Tuhan disebutkan. Tapi disinilah karya Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Esther, tadi saya katakan, artinya bintang yang bersinar. Bintang kecil di langit yang biru. Bintang bersinar itu arti nama Esther ya. Itu dipaksa banget gitu ya. Jadi dia bintang juga yang bersinar di tengah kekaisaran Persia. Dia orang Yahudi, satu-satunya orang Yahudi di kerajaan Persia. Dia di awal dia harus menyembunyikan identitasnya karena orang Yahudi pada zaman kerajaan Persia di bawah eh, penjajahan ataupun di bawah denominasi Persia ya. Jadi Yahudi adalah bangsa yang sangat minoritas dan saat itu terbuang, Saudara. Esther, Anda harus tahu bahasa Ibraninya Hadasa. Hadasa apa artinya? Murad. Murad atau myrtle. Ini sebenarnya sejenis bunga yang harum. Ini sering melambangkan keindahan yang tersembunyi. Arti tema Esther bintang yang tersembunyi atau yang bersinar. Nah, Hadasa keindahan yang tersembunyi. Jadi dia memang namanya itu ngikutin gitu ya. Dia ada di tempat-tempat yang punya misi tersembunyi gitu ya saudara ya. Ikut kontes kecantikan tapi ada misi tersembunyi di situ. Dan ini yang menjadi pengharapan yang bertahan di musim kering. Seorang gadis yatim piatu dari suku Benyamin. Jadi ada banyak dari suku Benyamin yang dipakai Tuhan ya. Saul dari suku Benyamin, raja pertama Israel. Esther dari suku Benyamin, saudara. Benyamin anak dari Rahel, ya saudara ya. Jadi Rahel cukup diberkati baik Lea atau Rahel, ya. Jadi ini keturunan orang buangan Yehuda. Jadi dia juga keturunan buangan orang Yehuda. Dia dibesarkan oleh Mordekai. Sebenarnya Mordekai itu sepupunya. Tapi